Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Banjar Review Film. Apa kabar sanak-sanakku semuanya? Semoga sigar waras, banyak punya beras, yang dibawa semakin keras. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas alur cerita film Preman in Love part yang kedua. Saya ini cuma guru SD, Pak. Kok takut ke sekolah? Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang preman desa yang kehidupannya nanti akan berubah setelah mengenal seorang wanita cantik. Seret Saroni keluar dari desa. Tetapi jangan lupa sebelum menyaksikan alur cerita film ini terlalu jauh, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe agar channel ini semakin maju. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan part pertamanya. Coba perhatikan sekeliling kalian. Men, elah, semproli, blong. Taiki. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Mana guru baru yang katanya galak sama Oke, baiklah. Di part pertama kita sudah memberikan nama kepada mereka. Ada yang bernama Rahmat yang mempunyai istri yang sangat seksi tadi. Ada yang bernama Malik yang berperan sebagai preman desa. Ada si Kasim yang berperan sebagai orang kaya di desa tersebut. Ada juga si Uji yang berperan sebagai guru. Dan pemeran wanita kita namai Waluh. Pinjam kamar mandinya sebentar ya. Mas, Ada yang bisa saya bantu, Jeng? WC-nya mempet. Lah ini apa? Dan marilah langsung saja kita saksikan Preman in Love part yang kedua. Nama kita itu hampir sama loh. Ya kan? Roni, Rini. Cerita diawali dengan Malik yang sedang berbicara dengan cermin yang terletak di pohon. Si Malik sedang berimajinasi seakan-akan cermin dan pohon tersebut adalah si Waluh. Dan pada malam harinya, si Malik dan si Utuh Halus berencana mencuri burung perkututnya Pak Kepala Desa. Menurut wangsit dari si penunggu pohon, mencuri Pak Lurahnya burung perkutut. Loh, burung itu kecintaannya Pak Lurah. Nanti kalau ada orang, Malik dan Utuh Halus pun memulai aksinya. Dan betapa kagetnya si Malik, Pak Kepala Desa tiba-tiba keluar untuk memasukkan burung perkututnya. Tidak kehabisan akal, si Malik pun masuk lewat jendela yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamarnya si Waluh. Karena sudah berada di dalam kamarnya Waluh, si Malik pun melihat si Waluh yang sedang tidur menggunakan baju tidurnya yang seksi. Alhasil, pikiran si Malik pun eksplor ke sana kemari. Dan betapa terkejutnya si Malik ketika tiba-tiba si Waluh membalikkan badannya. Tidak membuang kesempatan, si Malik pun mengambil fotonya si Waluh. Sepertinya si Waluh ini sudah terbangun dari tidurnya dan menyadari ada maling di rumahnya yang tidak lain adalah si Malik. Tiba-tiba di saat si Malik ingin mencuri burung perkututnya Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa ini terbangun dan rupanya dia ingin kencing ke WC. Burungku hilang. Burungku hilang. Di pagi harinya Pak Kepala Desa pun seperti orang kebakaran jenggot di saat mengetahui burung perkututnya sudah tidak ada lagi. Burungku hilang. Burungku hilang. Di saat Malik sedang jalan-jalan, tiba-tiba dia mendapatkan selebaran. Siapa yang mendapatkan burung perkutut Pak Lurah akan mendapatkan hadiah dari Pak Lurah. Besok kamu boleh bekerja di sini. Tidak membuang kesempatan itu, si Malik pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati si Waluh. Dan ternyata benar, si Waluh pada malam itu sudah terbangun dan mengetahuinya. Miang juga biniannya. Mas nemuin foto saya juga. enggak. Foto saya ikutan hilang juga. Kenapa nggak sama orangnya aja sekalian?
Di pagi harinya Malik langsung bekerja di rumah bapak kepala desa. Dan terlihat si Waluh juga mulai mendekatinya. Nampaknya ada benih-benih cinta di antara mereka. Akai. Sini deh mas. Sini deh mas, kita minum teh sama-sama yuk. Paimin itu kan deket sekali sama mas. Di sela-sela obrolan mereka, si Waluh meminta kepada si Malik agar bisa membujuk si Utuh Halus agar kembali normal sekolah seperti siswa yang lainnya. Bisa nggak ngebujukin Paimin supaya sekolah? Saya akan bawa anak itu ke sekolah. Tentu saja si Malik yang sedang kasmaran akan mengabulkan permintaan si Waluh. Mari. Dan di saat si Malik ingin mencari si Utuh Halus, ketika dia berdiri, rudalnya berontak lagi. Termasuk manusia buham juga si Malik. Nek tahu lah buham tuh apa? Butuh hamok. Tiga boleh pak? Di pagi harinya si Malik berhasil membawa Utuh Halus ke sekolah, tetapi dengan cara menyogok si Utuh Halus. Sana sekolah. Cinta itu memang boros. Layaknya orang jatuh cinta dan kasmaran, si Malik pun berbicara sendiri. Dia berangan-angan ingin mengawini si Waluh. Tetapi entah dari mana datangnya, si Waluh tiba-tiba muncul seperti hantu dan memergoki si Malik yang sedang berbicara ingin mengawininya. Mas Waluh ini mau kawin ya? Itu kan yang bisa menentukan kan Mbak Rini sendiri. Sore ini ada waktu nggak? Sepertinya hubungan mereka pun semakin dekat dan si Waluh mengajak si Malik agar bisa menemaninya ke makam ibunya. Besok harinya si Malik mengantarkan si Waluh dengan perasaan yang sangat gembira. Kalau dipikir-pikir. Dan di saat itulah mereka juga saling mengutarakan perasaannya. Nggak malu jalan bareng saya? Maling foto. Sebenarnya saya tahu kok mas, foto saya dijaga baik-baik. Misalnya udah bosen nggak usah dibuang. Pasti Kajong pulang butuh si Malik, Nek. Di saat yang bersamaan juga anak buahnya Kasim melaporkan kepada si Kasim tentang apa yang dilihatnya mengenai Malik dan si Waluh yang sedang berboncengan mesra. sudah sampai sini tuh. Dan akhirnya si Kasim ingin mempercepat proses perkawinannya dengan si Waluh. Mau merusak harga diriku dia. Siapkan semua seserahan buat lamaran besok. Pak Kepala Desa pun kaget melihat kedatangan si Kasim yang ingin melamar si Waluh tanpa memberikan kabar sebelumnya. Monggo. Utuh Halus yang mengetahui tentang masalah itu langsung saja dengan cepat memberitahu si Malik. Utuh Halus pun memberitahu si Malik dan si Malik langsung saja dengan cepat menuju rumah kepala desa. Sesampainya di sana, Malik pun mengintip dan mendengarkan pembicaraan mereka. Di tempat itu pun terjadi perdebatan antara ayah dan anak, yang mana si Waluh tidak bersedia dikawinkan dengan si Kasim. Tapi ini kan juga untuk kepentingan bapak. Ini bilang belum mau menikah. Ada apa kamu dengan si Boy Dandi? Memangnya dia ngampu? Saya mampu pak. Di sela-sela perdebatan mereka, akhirnya Malik pun muncul dan meminta kesempatan kepada bapak kepala desa. Beri saya kesempatan, jabatan dan harga diri. Iya. Tapi ada Akhirnya satu Pak syarat. Lurah pun mempunyai satu syarat, yang mana siapapun ingin mengawini anaknya harus bisa menjadi kepala desa untuk menggantikan dirinya. Kepingin mempunyai menantu kepala desa. Ini masih bersama saya, Setiawanti. Akhirnya mereka pun mencalon jadi kepala desa, yang dimulai dari persaingan di salah satu saluran radio desa. Selamat malam. Iya. Baik. Dan seperti yang kita ketahui, orang yang mencalon dan mencari sebuah jabatan akan menebar janji-janji manis. Pasti saya akan memulai pembangunan desa agar semakin maju. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat, Pak? Seperti memberikan hiburan berikan pekerjaan kepada para buruh. Pendidikan di Indonesia itu mampu bersaing dan Harga diri yang lebih tinggi. Dan itulah janji-janji manis orang yang mencari jabatan. Dan pada akhirnya mereka pun adu jotos. Tak gampar. Kira-kira sampean tahu ndak ya? Si dukun sakti itu. Cerita beralih kepada Kasim yang mencari jasa perdukunan. 30.000 santar ke rumahnya. Kan juga mas persiapin diri buat kampanye.
Ayo. Dan di samping itu Swallow selalu Dan di samping itu Swallow pun selalu menyemangati si Malik. Nih buku-bukunya. Cerita beralih kepada Kasim yang sudah sampai ke rumah dukun. Si Kasim pun diberi sebuah jimat dan ramuan agar dia bisa menang nanti. Ini jadi biayanya berapa teman? Ditransfer. Kalau saya menang Persaingan pun beralih ke sesi kampanye yang mana pastinya masing-masing calon akan menaburkan janji-janji manisnya kembali. infrastruktur desa akan layak, bibit dan pupuk murah, pendidikan gratis. Itu kalau saya menang. Itu maaf yang sebesar-besarnya. Mas Karto. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya kasih maaf kamu. Sekarang jadi model. Buat kenang-kenangan. Nampaknya si Malik ini sangat bersemangat sampai dia melakukan kampanye dari pintu ke pintu, dari mengunjungi orang Cina, orang India, Rantau Siwau, Jembatan Patah, Lok Papat, Gunung Mendera. Oma, si tahu telau. Cukimai. Cukimai. Yang Olja Barajab, Gun Gunuti, Simurti, Beri. Dan jangan bingung lagi, hal seperti ini pun terjadi di dunia nyata. Dari orang yang tiba-tiba menjadi baik, rajin ke majelis, rajin ke masjid, rajin menghadiri rukun kematian, Sikap. Aku bisa kalah ini. khawatir akan mendapat kekalahan, si Kasim pun bermain money politik. Sahroni bajingan tengik. Dan tanpa sengaja si Waluh pun melihatnya. Besok contreng Sudah saya. lumrah kawan. Pokoknya bila ada yang unjuki duit nah ini nih, ambil aja, namunnya sudah jadi, amunnya memberi duit lagi. Hohoi. Kalau saya menang, jatah berat. Jangan pilih si botak rang. Dan akhirnya proses pemilihan pun dilakukan dengan terbuka. Mas Bono. Sahroni dari kelompok Raden Mas Pono dari kelompok Haji dari keadaan seimbang. Seakan-akan semuanya seperti sudah disetting. Dan ada satu kotak suara yang memiliki satu suara. Di saat itu seharusnya Malik yang menang, tetapi karena permainan uang daripada si Kasim, Raden Mas Pono dari kelompok. Bapak sudah berjanji. akhirnya dengan rasa kecewa si Malik pun harus menerima kekalahan. Dan si Kasimlah sebagai pemenangnya dan akan mengawini si Waluh. Allah sudah mengatur jodohmu. Di malam perkawinan si Waluh dan si Kasim, si Waluh nampak terlihat sedih berbalik keadaan dengan si Kasim yang nampak bahagia. Di balik kesedihan si Waluh pun melarikan diri dan merencanakan akan membongkar kecurangan si Kasim. Dan pastinya si Malik akan menjadi terdakwa dan akan dihakimi. Sahroni tidak pernah takut. Si Waluh pun menjalankan misinya untuk membongkar kecurangan si Kasim. Ngaku kamu ya. Tai sapi. Pada akhirnya anak buah Kasim pun mengakui kecurangan si Kasim dan Waluh pun segera melaporkannya kepada warga agar pemilihan kepala desa bisa diulang kembali. Hitungan suara pilkades diulang. Telah terbukti curang untuk menang. Si Waluh pun membawa anak buahnya si Kasim sebagai saksi dan si Kasim pun tidak bisa berkutik lagi. Si Kasim pun kembali kepada sang dukun agar dia bisa mendapatkan kemenangannya kembali. Apa Mbah bisa bantu saya? Dengan bayaran dari Kasim, si dukun pun menyanggupinya. Sahroni dari kelompok EGP. Karena kecurangan si Kasim di waktu pemilihan kepala desa yang pertama dan pemilihan pun diulang kembali. Sahroni dari kelompok EGP. Kejadian yang sama pun terulang kembali yang mana kedudukan kembali menjadi imbang dan ada satu kertas suara yang akan menjadi penentu. Sahroni dari kelompok EGP. Dan akhirnya kali ini si Malik yang menjadi pemenangnya.
Dan pada akhirnya Malik dan Waluh pun hidup berbahagia. Dengan begitu berakhir pula rangkuman film Preman in Love part yang kedua. Sampai berjumpa lagi. See you next time.